Secara tidak sadar, mungkin kita selalu menyesuaikan diri untuk sama dengan kebanyakan orang. Kita mengecek fashion apa yang sedang tren, musik apa yang sedang hit, topik apa yang sedang hangat. Kenapa kita berusaha keras untuk menjadi sama dengan orang lain? While, in fact, menjadi berbeda di beberapa situasi adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Kenapa kita takut menjadi berbeda dengan orang lain? Channel ini ngebahas semua hal yang diperlukan untuk jadi sukses. Khusus untuk kamu yang ingin sukses, subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang. Dikutip dari buku Atomic Habits karya James Clear, pada tahun 1950-an, seorang psikolog yang bernama Solomon Asch mengadakan serangkaian eksperimen untuk menguji ketundukan pada norma sosial. Begini eksperimennya. Subjek penelitian memasuki ruangan bersama sekelompok orang yang tidak dia kenal. Tanpa sepengetahuan subjek, sekelompok orang tadi ternyata adalah aktor yang sengaja dipersiapkan peneliti untuk menjalankan instruksi tertentu. Kelompok itu kemudian dihadapkan dengan 2 buah kartu. Satu kartu dengan 1 buah garis, dan satu kartunya lagi dengan 3 buah garis. Tiap orang diminta memilih garis mana pada kartu kedua yang panjangnya kira-kira sama dengan kartu pertama. Eksperimen dilakukan beberapa kali. Pada awal uji coba, orang-orang di ruangan sepakat dengan garis yang sama panjangnya. Tetapi di beberapa eksperimen selanjutnya, aktor-aktor yang sengaja dipersiapkan peneliti tadi diminta untuk sengaja memberikan jawaban yang salah. Sebagai contoh, mereka sepakat bahwa garis C pada kartu 2 sama panjangnya dengan garis pada kartu 1. Padahal, jelas-jelas panjang garis itu berbeda. Apa yang terjadi pada si subjek penelitian yang menyadari bahwa sekelompok aktor itu memberikan jawaban keliru? Reaksi subjek ternyata berbeda-beda, tergantung pada jumlah aktor yang berakting. Ketika subjek hanya bersama dengan 1 orang aktor, mereka hanya berpikir bahwa mereka sedang bersama dengan orang yang bodoh. Ketika subjek bersama dengan 2 orang aktor, subjek masih belum begitu terpengaruh. Dia masih bisa bertahan dengan kebenaran yang dia tahu. Tetapi ketika jumlah aktor ditambah menjadi 3, 4, 5, 6, dan lebih banyak lagi, subjek menjadi terdorong untuk mengevaluasi jawabannya. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apa memang kedua garis itu sama besarnya? Pada akhir eksperimen, 75% subjek tunduk pada jawaban mayoritas, bahkan meskipun dia tahu bahwa jawaban itu tidak benar. Eksperimen tadi sangat menjelaskan kenapa manusia takut untuk menjadi berbeda. Kalau dijabarkan, mungkin ini poin-poinnya. Pertama, penerimaan sosial. Ini adalah poin utamanya. Charles Darwin mengatakan, dalam sejarah panjang umat manusia, mereka yang belajar berkolaborasi dan mampu berimprovisasi secara paling efektiflah yang berhasil bertahan hidup. Akibatnya, salah satu hasrat paling dalam yang dimiliki manusia adalah merasa dimiliki. Menjadi bagian dari sekelompok orang adalah salah satu yang dapat memuaskan hasrat untuk merasa dimiliki ini. That's why manusia bekerja keras untuk dapat diterima di masyarakat. Kedua, we're afraid of doing something wrong. Kita takut untuk melakukan sesuatu yang salah. Secara tidak sadar, manusia hidup sembari mengamati apa yang terjadi pada lingkungannya. Apa yang dilakukan oleh semua orang? Setelah mendapat jawabannya, kita kemudian meniru kebiasaan orang-orang di lingkungan tersebut. Bahkan meskipun moral kita mengetahui bahwa kebiasaan itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena kita ingin menjadi sama dengan mereka, sehingga kita merasa diterima oleh lingkungan. Kembali lagi ke poin pertama, penerimaan sosial. Ketiga, we're afraid to be alone. Kita takut kesendirian. Ada risiko yang akan diperoleh ketika manusia nekat untuk menjadi berbeda dari kebanyakan orang. Kita mungkin merasa tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kita merasa sendiri. Dan menjadi sendiri adalah sesuatu yang bisa menyakitkan karena hasrat terbesar manusia dalam berkelompok adalah merasa dimiliki. Keempat, we're afraid to be judged by others. Kita takut penghakiman orang lain. Perlu keberanian juga untuk menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Orang-orang mungkin akan melirik dengan aneh. Bahkan, sangat mungkin mereka akan berbisik-bisik dan membicarakan kita di belakang. Jika hal itu sampai terjadi, artinya kita tidak diterima di lingkungan masyarakat, dan itu bisa menjadi menakutkan karena hasrat merasa dimiliki tidak dipenuhi. Conclusion, karena manusia adalah makhluk sosial, dengan hasrat terdalam merasa ingin dimiliki, maka manusia berusaha keras untuk menjadi bagian dari sekelompok orang. Dan karena menjadi berbeda dari kebanyakan orang berpotensi keluar dari sekelompok orang,
maka manusia menjadi takut untuk menjadi berbeda. And the snows fall and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives. Tetapi terkadang, seperti yang telah dibahas di video selanjutnya, menjadi berbeda di beberapa situasi amat sangat diperlukan, sehingga mau tidak mau, kita perlu sekali untuk berani mengambil resiko-resiko yang datang dan menjadi berbeda. Bagaimana caranya? Cek video selanjutnya untuk tips-tips yang dapat kamu aplikasikan.